Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai bab 1, yaitu tentang manajemen kas, di mana pada manajemen kas ini kita akan mempelajari 3 model, yaitu yang pertama mengenai model anggaran kas yang akan menyusun cash flow, kemudian yang kedua akan kita pelajari tentang model Baumol, dan yang ketiga itu kita akan mempelajari mengenai model Mailer-Orr. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita akan membahas mengenai yang pertama, di mana pada latih pertama ini ada salah satu contoh kasus, yaitu di mana sebuah perusahaan memiliki berbagai data, baik itu penjualan, pembelian bahan baku, kemudian pembayaran, gaji dan upah, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk data tersebut sudah tertuang pada tabel di dalam Excel ini, di mana untuk penjualan dari bulan Desember sampai dengan bulan Juni, begitupun dengan komponen lainnya. Nah, untuk saldo awalnya itu sebesar 4.500.000, lalu saldo kas minimumnya itu sebesar 3 juta. Kemudian di sini ada jangka waktu pinjaman, kemudian besaran bunga pinjamannya, dan pola penerimaan kasnya itu berapa persen kalau penerimaan kasnya tunai, kemudian berapa persen kalau periode berjalan, kemudian berapa persen kalau penerimaannya pada bulan berikutnya. Nah, jadi yang pertama kita akan menyusun anggaran penerimaan. Nah, di mana untuk rumus mencari besaran penjualan tunai, yang pertama itu untuk di bulan Januari. Silakan teman-teman masukkan rumusnya, yaitu sama dengan besaran penjualan di bulan Januari itu sebesar 120, ada di D5, dikali dengan persentase penerimaan tunai. Sebelum kita mengalihkannya, silakan teman-teman kunci terlebih dahulu. Nah, jadi arahkan kursornya ke belakang huruf C, yaitu tekan Shift dan angka 4. Nah, itu untuk mengunci C21. Lalu kita kalikan dengan buka kurung 1 dikurangi dengan besaran diskon untuk penerimaan kas secara tunai, yaitu 5%. Nah, kemudian kita kunci E21. Kemudian kita balas, kita tutup kurung. Kemudian silakan teman-teman enter. Nah, nanti akan muncul hasilnya bahwa besaran penjualan tunai di bulan Januari itu sebesar 57 juta. Nah, setelah itu kita akan mencari besaran penerimaan piutang. Nah, untuk rumus besaran penerimaan piutang itu sama dengan buka kurung, kemudian masukkan besaran penjualan di bulan Desember atau tahun lalu, kemudian kita kalikan dengan besaran penerimaan kas tunai itu sebesar 50%, kemudian kita kunci, lalu silakan teman-teman kalikan dengan besaran penerimaan kas di bulan berikutnya, yaitu 60%. Setelah itu silakan mengunci C23 terlebih dahulu, kemudian tutup kurung, lalu ditambah dengan besaran penjualan di bulan Januari. Maaf, di sini buka kurung dulu, kemudian masukkan rumusnya, yaitu besaran penjualan di bulan Januari ada di sel D5, kemudian dikalikan dengan besaran penerimaan kas tunai, yaitu 50%. Silahkan kunci terlebih dahulu C21. Setelah itu silakan kalikan dengan besaran penerimaan kas periode berjalan, yaitu 40%. Nah, C2 ini silakan dikunci terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita mengalihkan, buka kurung, kemudian 1 dikurangi dengan besaran diskon
untuk periode berjalan yaitu 2%. Kemudian kita kunci terlebih dahulu E22. Kemudian silakan tutup kurung sebanyak 2 kali. Kemudian silakan teman-teman enter. Nah, maka di bulan Januari itu kita sudah mengetahui besaran penjualan tunai maupun penerimaan piutang. Nah, ketika kita sudah mengetahui besaran penjualan di bulan Januari ini, teman-teman bisa langsung menyalin semua rumus di bulan Januari ini, yaitu dengan uh, memblok terlebih dahulu uh, penjualan tunai dan penerimaan kas seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tarik yang di daerah sini, tarik ke ujung bulan Juni. Nah, akan muncul hasilnya besaran anggaran penerimaan kas di setiap bulannya dari Januari sampai bulan Juni. Nah, setelah anggaran penerimaan kas sudah selesai, kita kita akan menyusun cash flow-nya. Nah, untuk cash flow, di sini ada beberapa data informasi yang perlu kita isi, yaitu yang pertama di bulan Januari terlebih dahulu yaitu besaran saldo awal. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa besaran saldo awal untuk data perusahaan ini adalah sebesar 4.500.000. Nah, berada posisi di sel D12. Nah, jadi silakan teman-teman masukkan rumusnya sama dengan D12 kemudian di enter. Nah, setelah itu silakan teman-teman Nah, kemudian selanjutnya itu penerimaan kasnya. Kita cari terlebih dahulu berapa besar penerimaan kas. Untuk penjualan tunai itu rumusnya sama dengan besaran penjualan tunai di bulan Januari, yaitu ada di D28. Kemudian di enter. Kemudian penerimaan piutangnya itu sama dengan besaran penerimaan piutang di bulan Januari ini. Ada di D29. Nah, setelah itu kita akan mencari besaran jumlah kas tersedia. Rumusnya itu sama dengan sum, buka kurung, silakan teman-teman blok dari D35 sampai D38. Seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah itu silakan teman-teman salin rumusnya. Rumus di jumlah kas tersedia. Dan rumus di penjualan tunai dan penerimaan piutang di bulan Januari ini. Jadi silakan diblok seperti ini, kemudian disalin sampai bulan Juni. Seperti ini. Hasilnya akan muncul. Kemudian ini untuk hasil sementara kita mencari pengeluaran kas terlebih dahulu. Nah, untuk pengeluaran kas itu ada beberapa komponen, ada bahan baku, gaji dan upah, biaya pemasaran, administrasi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu untuk bahan baku, rumusnya itu sama dengan Nah, untuk beberapa komponen ini sudah tersedia mulai dari D6 sampai dengan D10. Nah, jadi ini silakan masukkan umumnya sama dengan yaitu D6 yaitu besaran bahan baku yang dipakai di bulan Januari. Kemudian di enter. Nah, lalu karena untuk komponen dari bahan baku sampai dengan pajak berurutan selnya, jadi hal ini bisa langsung disalin. Jadi teman-teman di bagian sudut kanan ini teman-teman bisa tarik sampai di pajak. Nah, otomatis nilai yang ada di tabel anggaran kas itu bisa langsung kesalin di susunan cash flow kita. Jadi seperti ini. Nah, untuk pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman, sementara kita isi angka 0 untuk bulan Januari. Nah, setelah itu, untuk pembayaran pinjaman dan bunga pinjaman di bulan Februari, kita masukkan rumusnya itu sama dengan kumulatif pinjaman bulan Januari dibagi dengan
besaran jangka waktu pinjaman, yaitu 10 bulan. Ada di D16. Nah, sebelum teman-teman enter, silahkan eh, dikunci terlebih dahulu D16-nya. Nah, setelah itu, silahkan teman-teman enter. Oh, maaf, ini salah penyempatan selnya sebentar. Nah, jadi selnya silakan diposisikan di bagian E47. Rumusnya itu sama dengan kumulatif pinjaman bulan Januari dibagi dengan lama jangka waktu pinjaman, yaitu 10 bulan. Nah, D16 ini silakan dikunci. Kemudian di enter. Nah, untuk sementara hasilnya masih nol karena kita belum mengisi secara menyeluruh bagian di bulan Januari. Nah, setelah itu untuk pembayaran bunga pinjaman silakan masukkan rumusnya, yaitu sama dengan besaran persentase bunga pinjaman per bulan, yaitu ada di D17. Kemudian silakan kunci D17-nya. Lalu kita kalikan dengan kumulatif pinjaman bulan Januari, yaitu ada di D56. Lalu silakan teman-teman enter. Nah, setelah itu silakan teman-teman salin terlebih dahulu eh, sel D42 sampai dengan sel D4 seperti ini, untuk di drag atau ditarik sampai bulan Juni. Itu untuk menyalin rumus komponen pengeluaran kas di bulan Januari. Seperti ini. Nah, ini untuk sementara. Kemudian kita lanjut untuk menghitung besaran jumlah kas keluar. Rumusnya itu sama dengan SAM, SAM, kemudian buka kurung. Lalu silakan masukkan bahan baku sampai dengan pajak. Kemudian silakan ditutup kurung. Kemudian di enter. Ini akan muncul bahwa besaran jumlah kas keluar di bulan Januari itu sebesar Rp119.800.000. Kemudian silakan teman-teman salin ke bulan Juni. Nah, seperti itu. Sudah selesai kita mencari jumlah kas tersedia dan jumlah kas keluar. Selanjutnya kita akan mencari yaitu besaran kas surplus atau defisit, kemudian saldo kas minimum, pinjaman, dan saldo akhir. Begitupun nanti part bagian akhir ini adalah kumulatif pinjaman. Itu untuk latih 1. Nah, kemudian rumus untuk mencari kas surplus itu sama dengan jumlah kas tersedia di bulan Januari dikurangi dengan jumlah kas keluar di bulan Januari. Kemudian di enter. Nah, bahwa muncul hasilnya besaran kas surplus atau defisit itu sebesar Rp4.780.000 di bulan Januari. Nah, untuk besaran saldo kas minimum itu rumusnya sama dengan 3 juta. Itu ada di sel D13. Kemudian silakan teman-teman kunci sel D13. Kemudian enter. Nah, kemudian yaitu pinjaman. Pinjaman, silakan masukkan rumusnya sama dengan if. Nah, ini if-nya. Kemudian buka kurung itu. Kemudian masukkan rumusnya, yaitu kas surplus atau defisit bulan Januari lebih kecil dari saldo kas minimum. Nah, kemudian tekan titik koma. Nah, jadi teman-teman di sini perlu diperhatikan bahwa setiap device itu memiliki ketentuan tersendiri. Nah, di mana jika di device saya itu menggunakan titik koma. Nah,
Ada juga device yang menggunakan tanda koma. Nah, kalau nanti muncul seperti ini dan hanya diperintahkan untuk menggunakan koma, berarti silakan teman-teman gunakan tanda koma seperti itu. Kalau disuruh menggunakan tanda titik koma, berarti device teman-teman itu atau laptop teman-teman cocok menggunakan titik koma. Nah, setelah titik koma, masukkan besaran saldo kas minimum. Kemudian dikurangi dengan kas surplus atau defisit. Kemudian titik koma, lalu 0, kemudian 0, kemudian dibalas, ditutup kurungnya. Kemudian enter. Nah, besaran pinjaman di bulan Januari itu sebesar Rp7.780.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung saldo akhir untuk bulan Januari. Itu rumusnya sama dengan jumlah kas surplus atau defisit ditambah dengan pinjaman bulan Januari. Kemudian di enter. Nah, muncul hasilnya bahwa saldo akhir di bulan Januari itu sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besaran kumulatif pinjaman, yaitu rumusnya sum sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu besaran pinjaman bulan Januari dikunci terlebih dahulu, kemudian titik 2, lalu masukkan besaran pinjaman kembali di bulan Januari. Kemudian tutup kurungnya, lalu enter. Nah, hasilnya akan muncul bahwa besaran kumulatif pinjaman untuk bulan Januari itu sebesar Rp7.780.000. Nah, untuk saldo awal, baik itu bulan Februari sampai Juni itu belum terisi karena kenapa, teman-teman? Untuk saldo di setiap bulan, baik itu Februari sampai Juni, itu diambil dari saldo akhir setiap bulan sebelumnya. Nah, jadi untuk Februari berarti bulan sebelumnya adalah bulan Januari. Maka saldo akhir di bulan Januari ini kita pindahkan ke Februari sebagai saldo awal. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan saldo akhir di bulan Januari, yaitu ada di sel D5. Kemudian silakan langsung di enter seperti ini. Nah, setelah muncul, nah teman-teman bisa langsung menyalin sampai dengan bulan Juni. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita salin kembali rumus kas surplus sampai saldo akhir. Nah, begitupun dengan nilai kumulatif pinjamannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk latih satu ini. Kemudian di bagian ini silakan teman-teman salin juga rumusnya sampai dengan bulan Juni. Nah, untuk latih satu sudah selesai kita menyusun cash flow-nya. Nanti teman-teman silakan pelajari untuk latih satunya. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk latih 2. Nah, latih 2 ini ada metode manajemen kas untuk model Baumol. Itu di sini juga contoh kasusnya itu sebuah perusahaan di mana perusahaan ini merencanakan pengeluaran kas untuk periode mendatang sebesar 1,5 miliar yang dipenuhi dari penjualan surat berharga. Nah, surat berharga yang dimiliki perusahaan diperkirakan memberikan tingkat keuntungan sebesar 15% per tahun. Biaya transaksi setiap kali mengubah surat berharga menjadi kas sebesar Rp125.000. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan kas optimal yang diubah dari surat berharga, rata-rata cash balance, dan frekuensi transaksi dalam setahun seperti dijelaskan dalam penyelesaian studi kasus yang akan kita selesaikan. Nah, jadi yang pertama,
Silakan teman-teman masukkan terlebih dahulu data informasi. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kebutuhan kas selama setahun itu 1,5 miliar, biaya transaksinya itu 125.000, kemudian bunga sekuritasnya per tahun itu 15%. Nah, di sini kita masukkan dulu jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas itu adalah, atau jumlah kas optimal itu rumusnya sama dengan SQ RT buka kurung, kemudian buka kurung lagi, lalu 2 dikali dengan kebutuhan kas selama setahun yaitu 1,5 miliar, lalu dikali dengan biaya transaksinya 125.000, kemudian tutup kurung, lalu dibagi dengan bunga sekuritasnya yaitu 15%. Lalu tutup kurung kembali, kemudian di enter. Nah, maka besaran jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas adalah sebesar 50 juta. Nah, kemudian di sini berarti perusahaan harus menjual sekuritasnya senilai, nah ini kita isi dulu. Rumusnya itu sama dengan round down, buka kurung, kemudian masukkan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas. Lalu, ini kan ada muncul informasi atau perintah yaitu menggunakan titik koma. Nah, berarti gunakan titik koma. Nah, kalau nanti laptop teman-teman diminta untuk menggunakan koma, silakan gunakan koma ya. Kemudian dikurangi dengan 3, lalu tutup kurung. Kemudian silakan di enter. Nah, nanti akan muncul bahwa, oh ternyata perusahaan itu memang harus menjual sekuritasnya senilai 50 juta pada setiap kali jumlah kas yang dimiliki mendekati 0. Nah, setelah itu kita akan mencari biaya pengelolaan kasnya. Arahkan kursornya ke G19, masukkan rumusnya, yaitu kebutuhan kas selama setahun dibagi, oh maaf, masukkan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas, yaitu G11 dibagi dengan 2, kemudian dikalikan dengan biaya, maaf, dikalikan dengan bunga sekuritasnya, yaitu ada di G6. Lalu silakan teman-teman enter. Nah, kan muncul bahwa biaya kehilangan kesempatan itu sebesar 3.750.000. Kemudian kita cari biaya transaksinya, yaitu ada di sel G21. Nah, untuk sel G21, kita masukkan rumusnya sama dengan besaran kebutuhan kas selama setahun, yaitu G4. Jangan lupa di sini buka kurung sama dengan buka kurung G4, yaitu kebutuhan kas selama setahun, dibagi dengan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas, yaitu 50 juta. Kemudian tutup kurung lalu dikalikan dengan biaya transaksi, yaitu 125.000. Nah, setelah itu silakan teman-teman langsung enter. Nah, akan muncul bahwa besaran biaya transaksi itu sebesar 3.750.000. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kemudian kita cari total biaya pengelolaan kas, yaitu ada di sel G23. Sama dengan biaya kehilangan kesempatan ditambah dengan besaran biaya transaksi. Kemudian di enter. Jadi total biaya pengelolaan kas itu sebesar 7.500.000 rupiah. Nah, setelah kita menemukan, maaf, kita sudah mendapatkan nilai biaya pengelolaan kasnya, kita akan menghitung rata-rata cash balance-nya. Yaitu arahkan kursor ke G25, lalu masukkan rumusnya sama dengan
Jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas itu adalah 50 juta, kemudian dibagi 2. Maaf, dibagi 2 lalu di enter bahwa rata-rata cash balance yaitu sebesar 25 juta. Nah, kemudian kita akan mencari besaran frekuensi transaksi per tahun. Rumusnya itu sama dengan kebutuhan kas selama setahun 1,5 miliar dibagi dengan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas yaitu 50 juta. Kemudian di enter bahwa frekuensi transaksi per tahun itu sebanyak 30 kali. Nah, jadi seperti ini langkah-langkah dalam menyelesaikan contoh kasus dengan menggunakan model Baumol. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk model yang ketiga. Oke, nah jadi model ketiga ini juga adalah salah satu contoh kasus di mana ini juga tentang sebuah perusahaan yang mempunyai variasi arus kas sebesar 15 juta. Biaya untuk melakukan setiap kali transaksi itu mengubah sekuritas menjadi 75.000. Dan bunga sekuritas per tahun itu sebesar 15%. Nah, yang diasumsikan digunakan untuk perhitungan adalah 1 tahun selama 36 hari. Nah, ini dimisalkan bahwa saldo kas minimum ditentukan sebesar 5 juta. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan saldo kas yang optimal dan besaran batas atas saldo kas seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi kita masukkan dulu beberapa informasi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa biaya transaksinya itu sebesar tadi 75.000. Kemudian di enter, lalu variasi arus kas itu 15 juta. Kemudian bunga per tahun 15%, lalu jumlah hari ini diasumsikan 360 hari. Nah, di sini kita akan menghitung besaran saldo kas optimalnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu arahkan kursor ke sel E12. E12 yaitu yang huruf Z. Nah, rumusnya itu sama dengan buka kurung sebanyak 3 kali. Kemudian 2 dikalikan dengan biaya transaksi, yaitu ada di E4. Kemudian dikali, lalu buka kurung dengan variasi arus kas sebesar 15 juta, lalu dikuadratkan 2, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali. Kemudian dibagi, buka kurung 4 dikali, kemudian buka kurung, lalu masukkan bunga per tahunnya itu sebesar 15%, lalu dibagi dengan jumlah hari dalam setahun yaitu 360 hari, lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dikuadratkan, lalu buka kurung, 1 dibagi dengan 3, kemudian ditutup kurung. Nah, lalu silakan teman-teman enter. Nah, akan muncul bahwa untuk saldo kas optimal itu sebesar Rp27.256.809. Nah, kemudian kita akan mencari batas atas saldo kas, yaitu ada di sel E14, yaitu rumusnya sama dengan 3 dikali dengan saldo kas optimal, yaitu ada di E12, kemudian di enter. Nah, ini akan muncul besaran batas atas saldo kas itu sebesar 81.770.427 rupiah.
Nah, setelah itu kita akan, di sini dituliskan bahwa jika uang kas perusahaan mencapai angka 81.770.000 sekian harus segera diubah menjadi sekuritas hingga saldo mencapai 27 juta sekian. Dan apabila uang kas berkurang mendekati nol atau sebesar saldo kas minimum yang ditentukan, sekuritas yang harus segera dijual itu sebesar 27.256.888 rupiah. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung saldo kas minimumnya. Nah, saldo kas minimumnya tadi disebutkan diasumsikan sebesar 5 juta. Nah, masukkan rumusnya yaitu di sel F27, yaitu rumusnya sama dengan, ini dilihat ya, untuk melihat F kotak hurufnya, kalau disebutkan bahwa F24, nah F24 itu adalah saldo kas minimum. Yang ini, jadi kita melihat dari arah sini, F, kemudian ini adalah angkanya. Berarti saldo kas minimumnya kemudian ditambah dengan E12. E12 itu adalah kas optimal, itu sebesar 27 juta sekian. Kemudian silakan teman-teman enter. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari batas atas saldo kas. Itu rumusnya sama dengan saldo kas minimum ditambah dengan batas atas saldo kas optimal. Kemudian silakan teman-teman enter. Jadi akan muncul hasilnya bahwa untuk jika ada saldo kas minimum itu, besaran saldo kas optimal adalah sebesar 32 juta sekian. Kemudian untuk batas atas saldo kas itu sebesar 86.770 juta sekian. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman nanti melihat tutorial ini. Mungkin itu saja untuk bab satu ini. Nanti akan ada tugasnya. Ini akan nanti saya share melalui Google Classroom. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.